Om Swastiastu, selamat pagi kakak semuanya. Swastiastu, selamat pagi kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Kakak-kakak, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yang berkaitan dengan persiapan kakak-kakak untuk rencana tindak lanjut ya, berkaitan dengan program yang akan kakak buat atau yang kakak telah buat di sebelumnya. Terus akan kakak presentasikan atau diseminasikan di dalam komunitas belajar masing-masing. Ya, oke. Tapi seperti biasa kakak, sebelum kita lanjut pada pertemuan tatap maya kita kali ini, kita alangkah baiknya diawali dengan berdoa dulu. Oke, Kak Sudirge, silakan Kak Sudirge untuk memandu teman-teman. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Kak Fasil. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai Zoom meeting pagi ini, mari kita awali dengan doa. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Sudirge ya sudah memandu kita semuanya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kakak-kakak bagaimana, sudah semuanya selesai mengajar ini ya? Aman ya? Sudah, Kak. Aman. Nah, mudah-mudahan sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Itu harus diterapkan ya kakak-kakak semuanya. Saya yakin semuanya sudah bisa menerapkan itu kepada peserta didiknya ya, agar peserta didiknya lebih aktif ya, lebih antusias juga dalam proses pembelajaran. Oke. Baik kakak, mungkin share screen ya berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Gimana kakak? Sudah tampil semuanya ya? Sudah Kak, sudah terlihat jelas Kak. Ya, sangat jelas ya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kakak-kakak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan program pengembangan kompetensi guru pendidikan olahraga dan kesehatan. Ya, terus durasinya kita hanya dapat waktu 1 JP atau lebih tepatnya 45 menit kakak-kakak. Jadi kita maksimalkan ya, dan saya harap kakak sebentar menyimakkan semaksimal mungkin ya, berkaitan dengan pertemuan kita kali ini, agar semuanya tidak ada yang terlewatkan ya, agar penugasannya juga bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Oke. Nah, seperti biasa kakak, sebelum kita lanjut untuk pertemuan kita kali ini, saya pengen ngambil kegiatan mindfulness lagi ya, untuk menenangkan pikiran lagi, karena penugasan sebentar ini cukup lumayan ya kakak, jadi perlu ketenangan buat kakak semuanya. Oke, seperti biasa kita awali dulu dengan pejamkan matanya kakak semuanya. Silakan semuanya pejamkan matanya. Oke, tenangkan hati kakak-kakak semuanya. Begitu juga pikiran ya. Arahkan semua perhatian kakak-kakak untuk bisa lebih fokus ya dalam belajar, dan untuk bisa memunculkan rasa syukur kakak-kakak, terus memunculkan rasa ingin tahu kakak-kakak, dan juga
menumbuhkan semangat kakak untuk bisa menjalankan setiap proses dengan lebih baik. Oke, sekali lagi masih tetap pejamkan matanya, fokuskan pikiran, hati kakak semuanya untuk fokus bisa belajar dengan memunculkan rasa syukur dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, oke. Saya hitung sampai 8 ya kakak semuanya. 1, 2, tetap fokus ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke kakak, silakan kembali buka matanya. Oke, luar biasa sekali. Gimana perasaannya kira-kira Kak Sudirga? Merasa tenang ya, nyaman ya? Perasaannya tenang Kak, nyaman. Ya, tentunya tenang, nyaman, dan mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi dengan kegiatan kita ke depan ya. Apalagi kegiatan RTL ini akan sangat bermanfaat untuk kakak semuanya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Oke kakak, saya lanjut ya untuk materi kita kali ini. Ya, tadi kita sudah lalui dengan berdoa ya kakak untuk memulai kegiatan. Tadi sudah dipandu oleh Kak Sudirga. Sekali lagi terima kasih Kak Sudirga. Nah, berkaitan dengan kesepakatan bersama. Nah, ini sudah selalu setiap pertemuan kita selalu ulas kembali, ingat-ingat kembali ya kakak. Ada 7 poin. Ya, saya yakin kakak semuanya sudah menerapkan ini dan menjalankan ini dengan begitu luar biasa ya. Nah, dan pada sesi kita kali ini tentunya ada beberapa tujuan yang akan kita capai ya. Salah satunya adalah kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Ya, sebelumnya di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan 2 modul 3 ini ya. Dan selanjutnya yang kedua kita akan memahami penugasan berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Ya. Nah, untuk agenda kita pada pertemuan kali ini, kakak, tentunya tadi sudah diawali dengan kegiatan pendahuluan dari kesiapan belajar kakak, terus penyampaian tujuan maupun komitmen belajar kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap refleksi awal ya, berkaitan dengan modul 3 yang sudah sebelumnya kita pelajari, dan selanjutnya ada penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut berkaitan dengan pengantar tugasnya ya, tugasnya harusnya bagaimana sih gitu, nanti akan kita bahas sama-sama kakak. Dan selanjutnya diskusi tanya jawab, dan terakhir biasa kita akhiri dengan penutup baik dengan berdoa maupun kita pengambilan dokumentasi seperti biasa ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan tadi sudah ya. Nah, kira-kira dari kesiapan kakak persiapan belajarnya, kira-kira kakak sudah masuk ke pada level berapa kira-kira? Silakan tuliskan di kolom chat. Silakan. Apakah masuk dalam level 1 sampai 3 ataukah 4, 5, 6 atau 8, 9, 10? Silakan dituliskan di kolom chat. Oke, mantap Kak Krisna, luar biasa, sudah tahap pada level 8 ya. Izin kakak untuk persiapan belajar untuk hari ini atau gimana nih kak? Untuk persiapan untuk hari ini ya. Oke, Kak Fajar, Kak Sudirga 7,
Oke. Kak Reki 7 juga, Kak Swardana 7,5. Kak Ida 7. Kak Lisa juga 7. Oke, sebagian besar berada pada level 7 ya. Kak Budiarse 6. Oke. Kak Alet 7. Baik, saya mau meminta kepada satu perwakilan saja ya untuk mengelaborasikan dari apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan persiapan pembelajaran kita kali ini ya. Kak Budiarse, silakan dibantu karena Kak Budiarse saya lihat berbeda dengan teman-temannya yang lain. Oke, silakan Kak Budiarse. Baik, terima kasih atas waktunya kakak fasilitator dan kakak-kakak semuanya. Salam sehat untuk semuanya ya. Baik, di sini dari level persiapan belajar saya tuliskan 6. Kenapa begitu? Karena untuk hari ini ada banyak kegiatan sebenarnya ya. Yang pertama dari latihan upacara belum, terus kemudian salah satunya seperti yang tadi untuk melayani siswa karena kantinnya mungkin tutup itu. Ya. Ya. Dan ada belum teman-teman yang lagi izin karena ada persembahyangan untuk untuk persiapan besok, membuat surat dan lain sebagainya. Itu mungkin itu yang membuat menjadi alasan mengapa persiapan belajar saya di level 6. Mungkin itu saja kakak fasilitator. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Budiarse sudah mengelaborasikan dari hasil tulisannya di kolom chat ya berkaitan dengan level kesiapan belajar untuk pertemuan kali ini. Tadi Kak Budiarse menyampaikan pada level 6 ya. Mungkin dari kesiapannya dari kesibukan atau dari kegiatan-kegiatan Kak Budiarse yang cukup padat, jadi dan pertemuan sebelumnya juga Kak Budiarse sedang berhalangan, jadi kesiapannya berada pada level 6. Tidak masalah ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita kali ini semuanya berada pada level yang lebih tinggi lagi ya. Karena 2 pertemuan sebelumnya kakak sudah membahas tentang berkaitan dengan komunitas belajar sekolah yang harus terbentuk ya di sekolah masing-masing atau di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya pada pertemuan kemarin juga kakak sudah membahas berkaitan dengan perancangan pembelajaran yang berbasis proyek ya. Karena itu yang akan kakak terapkan nantinya ya, rancangan tersebut. Terus nanti juga akan dilanjutkan berkaitan dengan pertemuan kali ini, yaitu tentang rencana tindak lanjut yang akan kakak presentasikan atau diseminasikan di dalam komunitas belajarnya. Jadi mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa melengkapi kesiapan kakak untuk menghadapi rencana kegiatan berikutnya ya, ataupun kegiatan rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Budiarse. Saya mengambil satu perwakilan saja ya, karena kita cukup keterbatasan waktu kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran tentunya nanti kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL tentang bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek melalui komunitas belajar masing-masing. Nah, nanti aspek penilaiannya terus lini masanya dengan baik tentunya dan benar pastinya ya kakak. Oke, untuk merefleksikan awal ini masih berkaitan dengan pembelajaran atau pertemuan 2 pertemuan sebelumnya ya kakak di modul
3. Ya, yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang komunitas belajar. Ya, dari kakak semuanya tentunya di pertemuan pertama di modul 3 sudah menyampaikan bahwasanya di tempat tugasnya masing-masing sudah membuat sebuah komunitas belajar. Mungkin ada yang masih pada fase inisiasi, terus ada mungkin yang masih berada pada fase implementasi, dan mungkin sudah ada yang pada tahap atau fase berkelanjutan. Ya, itu sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan komunitas belajar kakak semuanya di tempat tugas masing-masing bisa stabil ya, bisa tetap berjalan ya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di lingkungan kita. Ya, salah satunya khusus pada di tempat tugas kakak masing-masing. Terus selanjutnya di pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua di modul 3, yaitu lebih tepatnya kemarin ya kakak, kita sudah masuk pada perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, kemarin sudah diwakili oleh 3 peserta ya, kalau tidak salah itu ada Kak Bayu, perwakilan dari SMA SMK-nya ya. Kemarin disampaikan mengambil tema permainan tradisional. Ya, permainan tradisional tersebut mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalau tidak salah itu kemarin permainan egrang ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terus Kak Ida juga hampir sama mengambil salah satu permainan tradisional, kalau tidak salah tentang pakai numpuk-numpuk itu ya, kastil ya kalau tidak salah ya, Kak Ida ya. Dismente. Ya. Itu. Terus harapannya juga sama, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terus dari rencana atau rancangan yang Kak Ida buat, Kak Bayu maupun Kak Swardana, kemarin kalau Kak Ida sama Kak Bayu itu masih termasuk ke dalam kegiatan kurikuler ya, dan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang P5 ya Kak. Terus kalau Kak Swardana kemarin juga sempat sudah menyampaikan bahwa lebih fokus pada gerak fundamental. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus teman-teman yang lain atau kakak yang lain, saya yakin semuanya sudah tuntas berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang berbasis proyek tersebut. Ya, jadi saya harap disegerakan ya kakak. Kalau tidak salah hari ini tuh untuk due date pengumpulan penugasan rencana pembelajaran yang berbasis proyek itu. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah tuntas ya. Karena harapannya nanti malam sudah saya berikan penilaian kakak ya. Oke. Nah, ini sudah ya kakak ya. Nah, ini sedikit saya elaborasikan ya, bagaimana sih menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan dan kolaborasikan bersama dengan rekan sejawat di tempat tugas masing-masing ataupun di komunitas masing-masing. Ya, tentunya harus pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Ya, selanjutnya nanti di dalam rancangan pembelajaran yang berbasis proyek tentunya harus melibatkan bagaimana sih voice, choice maupun ownership dari peserta didik kita dalam penerapan pembelajaran yang berbasis proyek tersebut. Ya, ini jangan pernah dilupakan ya kakak. Kita harus jangan sampai kita pakai kehendak sendiri ya. Saya yakin semuanya sudah selalu memperhatikan ketiga komponen ini ya. Nah, untuk tujuannya tentunya ada paradigma perubahan diri dan kelas di dalam pembelajaran PJOK, terus keterampilan pedagogi, yaitu guru PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik, ya. Yang selanjutnya ada keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Artinya ini merupakan program KKAK yang akan KKAK rancang, terus libatkan semua ataupun rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ya, karena apapun yang kakak laksanakan tanpa bantuan atau tanpa kolaborasi dengan rekan sejawat mungkin akan sedikit susah untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke dalam penyampaian rencana tindak lanjut ya kakak. Nah, untuk pengantar tugasnya, ini startnya ya atau di awal, tentunya kakak mampu merancang, terus melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan yang kakak laksanakan di sekolahnya. Karena ini harapannya agar memiliki dampak positif ya bagi peserta didik kakak, baik dampak jangka menengah, terus maupun jangka panjang. Tentunya dalam kegiatan PKG ini, ya kegiatan itu dimaksudkan dalam kegiatan program kokurikuler ya. Untuk selanjutnya kakak untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut ya untuk mampu memfasilitasi sebuah pembelajaran PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik untuk melibatkan komunitas belajarnya. Ya, di sini disampaikan kegiatannya kokurikuler ya kakak, ataupun bisa bisa disampaikan juga nanti bahwa kegiatannya juga termasuk kegiatan P5. Ya, ataupun intrakurikuler juga boleh ya kakak, ya seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, untuk sebelum kakak nanti merancang kegiatan ini, tentunya harus perlu melihat kembali visi yang ada di guru PJOK atau kakak sendiri yang berpusat pada peserta didik. Ya, mengajarkan sejawat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terus memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki ya di sekitar sekolah kakak atau di sekitar tempat tugas kakak. Ya, nah rencana tindak lanjut ini perlu kakak kembangkan lagi bersama rekan sejawat kakak ataupun melakukan kolaborasi ya agar apa yang kakak rancang ini bisa maksimal sesuai dengan harapan kakak dan sesuai dengan tujuan yang kakak harapkan. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk penilaian tugas ini nanti akan meliputi beberapa komponen. Ya, salah satunya di dalam rencana tindak lanjut nanti itu harus ada tujuan dari program kakak. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur programnya. Yang ketiga, ada keterlibatan komunitas. Ya, ini sudah pasti kakak akan melibatkan komunitas belajarnya. Dan yang berikutnya ada rencana evaluasi dari program yang kakak buat. Nah, dari keseluruhan aspek tersebut, nanti akan diamati dan dinilai oleh saya sebagai fasilitator kakak. Begitu juga dinilai oleh pusat atau BPMP ataupun BGP. Ya, serta ini akan dinilai juga oleh sistem dari LMS kakak masing-masing. Nah, ketika lewat dari Dudit, otomatis akan berpengaruh juga terhadap penilaiannya. Gitu ya kakak ya. Nah, untuk yang akan perlu kakak kirim untuk penugasannya, yaitu yang pertama bahan tayang atau PowerPoint ya dari apa yang sudah kakak presentasikan atau diseminasikan di dalam komunitas belajarnya. Ya. Nah, selanjutnya ada notulen ataupun catatan diskusi dalam komunitas belajar kakak yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut ini. Ya. Yang selanjutnya ada dokumentasi kegiatan kakak-kakak ya, berupa video, terus foto kegiatan, dan juga ada dokumen yang lain yang relevan. Seperti contohnya notulen tadi ya. Terus ada daftar hadir kakak-kakak, itu juga penting ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut ada yang mau tanyakan? Aman ya kakak ya, sudah sangat jelas di sini ya. Terus untuk durasi videonya, ketika kakak melakukan kegiatan diseminasi ataupun presentasi di dalam komunitas belajarnya, itu durasinya 30 menit. Ya, kalau tidak salah 20 menit sampai 30 menit. Tapi kalau lebih sedikit-sedikit nggak masalah. Ya, alangkah baiknya itu bisa dilaksanakan dari 20 menit sampai 30 menit. Ya. Oke, terima kasih kakak. Kita lanjutkan untuk rencana tindak lanjut. Nah, ini
rencana tahap selanjutnya kakak ya. Tentunya rencana tindak lanjut itu berbasis proyek melalui komunitas belajar, tadi sudah saya sampaikan. Terus tujuan pembelajaran khususnya tentunya kakak dapat memahami rencana tindak lanjut baik dari perencanaan yang berbasis proyek melalui komunitas belajar, dari aspek penilaiannya, terus lini masa dengan baik juga maupun benar. Ya, nah untuk bahan tayangnya nanti kakak berkaitan dengan perencanaan berbasis proyeknya melalui komunitas belajar. Nah ini yang perlu kakak tayangkan ya, bahan tayangannya ya. Yang pertama komponen programnya yaitu ada judul ataupun judul kegiatan programnya. Terus ada latar belakangnya, apa sih yang melatar belakangi kakak mengambil judul ataupun mengambil program yang kakak presentasikan. Nah, itu disampaikan. Selanjutnya tujuan program juga perlu disampaikan kakak ya. Yang selanjutnya ada 4. Yang keempat ada capaian, terus langkah-langkah. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan tersebut, itu juga penting sekali disampaikan kakak di dalam bahan tayang nanti. Yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar yang akan dilibatkan. Nah itu juga tampilkan. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah ataupun di kelas. Ya, yang selanjutnya ada rencana evaluasinya juga. Nah setiap kegiatan selalu kita harus menyiapkan rencana evaluasi. Ya, yang selanjutnya ada yang ke-8 itu kemungkinan apa sih tantangan yang mungkin bisa terjadi di dalam rancangan yang akan kakak buat. Ya. Nah, selanjutnya penjelasan berkaitan dengan komponen perencanaan yang berbasis proyek. Yang pertama tentang judul program, tentunya ini berkenaan dengan perencanaan yang berbasis proyek. Uraikan secara singkat saja ya kakak tentang konsep materi yang mendasari ataupun kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah kakak pelajari sebelumnya. Ya. Nah, tentunya kakak diharapkan dapat mengembangkannya dari modul pembelajaran yang kakak sudah pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, melihat dari modul 2.3 sampai 2.5. Ya, selanjutnya ada latar belakang. Nah, ini mungkin kakak bisa langsung membaca pada slide ataupun layar kakak masing-masing. Ya, di dalam ruang virtual ini untuk latar belakangnya tentunya harus menjelaskan bagaimana sih suara ataupun pilihan ataupun kepemilikan dari peserta didik kakak semuanya. Ya. Terus dijelaskan sedikit konteks programnya. Ini tentunya harus mencakup karakteristik sekolah kakak semuanya ataupun komunitas belajar kakak. Ya, dalam sekolah masing-masing tentunya yang relevan dan disesuaikan dengan aset-aset yang ada di sekitar komunitas belajar kakak. Ya. Nah, selanjutnya tentang tujuan program. Nah, tadi juga sudah sempat saya sampaikan. Ini akan dilakukan dan untuk memfasilitasi kakak sebagai guru PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik, ya, yang melibatkan komunitas belajarnya. Selanjutnya ada yang keempat tentang capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, mungkin kakak bisa menyimak secara langsung di dalam slide ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya dengan struktur programnya juga dan kemitraan dalam komunitas belajarnya dari program kegiatan yang dibuat ya, termasuk kegiatan intrakurikuler kah ataupun kokurikuler ataupun masih termasuk dalam P5 tersebut ya. Terus jelaskan skala programnya ataupun kegiatannya secara merinci ya, ukuran dan detail target dari kegiatan kakak semuanya ya. Selanjutnya ada pernyataan yang tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas ataupun sekolahnya ya. Nah,
selanjutnya tentang rencana evaluasi. Nah, nyatakan di sana dengan jelas ya kakak, rencana evaluasi yang akan kakak lakukan, ya, dari siapa saja yang akan kakak ajak untuk mengumpulkan informasi, terus murid-murid yang akan mengikuti program, terus staf juga, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individunya ini nanti dipilih untuk berpartisipasi dalam rencana evaluasinya. Ya, yang selanjutnya itu tentang kemungkinan tantangannya. Nah, di sini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin bisa kakak hadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak buat untuk direkomendasikan mengatasi tantangan tersebut. Ya, selanjutnya menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Ya, yaitu tentang komunitas belajar di sekolah masing-masing untuk menggambarkan bagaimana sih proses pengambilan keputusan kakak dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan yang sebelumnya disampaikan. Ya. Nah, ini untuk aspek penilaiannya kakak, ya, dari rencana tindak lanjut nanti untuk tujuan, terus ada kelengkapan dari rencana dalam struktur programnya, terus keterlibatan komunitasnya, dan yang terakhir bagaimana rencana evaluasi programnya. Ya. Nah, untuk lini masa rencana tindak lanjutnya, tentunya kakak untuk pertemuan kali ini masih tahap persiapan ya. Nah, dan setelah pertemuan tatap maya kali ini, mungkin kakak akan berada pada tahap atau lini masa ini ya, mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut. Ya. Selanjutnya, kakak akan berlanjut pada menyusun dan mengunggah di LMS tentang rencana tindak lanjut tersebut yang dilengkapi dengan dokumentasi. Ya, kegiatan yang berupa foto, video, terus notulen ataupun catatan diskusi maupun daftar hadir ya, berkaitan dengan kegiatan rencana tindak lanjut yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk rentangan waktunya kalau di sini sudah jelas ya kakak, ada 6 hari dari sesi pengantar kali ini. Ya, dari pertemuan kali ini sampai 6 hari berikutnya kakak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan tahap kedua ini, ya, menyusun ataupun mengunggah di LMS. Selanjutnya, setelah itu di hari terakhir ataupun hari ke-6 baru penilaian rencana tindak lanjut. Ya, ini dari saya selaku fasilitator akan melakukan penilaian, terus dilanjutkan juga kemungkinan dari BPMP ataupun BGP juga terkadang mendahului melakukan penilaian. Ya, ketika ada peserta yang sudah mengirim di LMS, di sana oleh sistem akan otomatis kelihatan di dalam sistem BGP. Ya, jadi mereka kalau sudah kelihatan ada yang mengumpul, pasti langsung dilakukan penilaian. Nah, itu sistemnya dari BGP. Ya, kalau dari saya sebagai fasilitator biasanya menunggu dulu. Kalau sudah semuanya lengkap, baru saya lakukan penilaian. Biar sekalian membuka LMS gitu maksudnya. Ya, dan kalau dari sistem, biasanya kalau ada peserta yang melewati batas pengumpulan atau melewati due, biasanya baru dia merespon. Ya, dalam artian baru memberikan penilaian tindak lanjutnya. Ya, artinya kalau memang ada lewat batas due date, mungkin penilaiannya setelah saya berikan penilaian, setelah BGP berikan penilaian, baru nanti akan dipengaruhi oleh due date dari peserta. Kalau memang lewat, mungkin misalnya nilainya sebelumnya maksimal, nah dari sana akan diberikan pengurangan. Itu biasanya kakak ya. Terus yang selanjutnya, setelah 6 hari, setelah penyusunan, setelah pengumpulan, dan setelah penilaian, baru ada tahap umpan balik berkaitan dengan rencana tindak lanjut nanti. Ya, jadi setelah ini ada lagi pertemuan tentang umpan balik berkaitan dengan lanjut ini ya, Kak. Oke.
Baik kakak, dari apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan persiapan kakak untuk merancang sebuah rencana tindak lanjut. Nah, di sini kita masuk ke tahap diskusi dan tanya jawab. Nah, kira-kira kakak apa sih yang masih mengganjal kira-kira yang perlu kita diskusikan pada pertemuan kali ini biar nanti kakak tidak menjadi pertanyaan kembali ataupun biar dilancarkan semuanya kegiatannya. Ya, oke, silakan kakak. Ada yang mau ditanyakan dari tahap perencanaan ataupun dari tahap penugasannya kira-kira? Kak Fajar, silakan. Kira-kira apa yang masih menjadi polemik dalam pikiran Kak Fajar berkaitan Ininya mungkin Kak, pada saat sesi diskusinya itu kan saya di sini gurunya masih mungkin ada yang bertugas, boleh nggak kurang dari 10 orang semuanya itu ikut pada saat saya melakukan presentasi apa tuh? Ya. Oke. Biasanya situasional kakak ya. Jadi disesuaikan dengan situasi di sekolah masing-masing. Asalkan jangan sampai nanti yang ada di saat kegiatan diseminasi itu hanya kakak-kakak sebagai peserta, ya, dan juga kepala sekolah saja. Artinya cuma face to face gitu. Ya tidak seperti itu. Ya, karena di tahap perencanaan kakak-kakak perlu mengambil dokumentasi sosialisasi dulu terhadap kepala sekolah. Ya, itu ambil dokumentasi foto saja, ya, ketika kakak sosialisasi dengan kepala sekolah. Kalau itu sudah disetujui, nah baru dilanjutkan untuk diseminasi atau penyampaian di dalam komunitas belajarnya. Nah, seperti yang Kak Fajar tadi sampaikan, kemungkinan pesertanya kurang dari 10 gitu misalnya. Oke, itu situasional. Ya, tapi sebenarnya kalau bisa 10 orang. Ya, tapi karena memang di sekolah SD terkadang pesertanya atau guru-gurunya atau rekan sejawatnya kurang dari 10 ya mau gimana lagi. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu situasional. Ya, yang jelas jangan sampai face to face sama kepala sekolah saja. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Kak Fajar. Kira-kira 5, 6 atau sampai 7 orang aman ya? Bisa ya Kak Fajar ya? Ya Kak, bisa mungkin sekitar 7-8 lah. 7 sampai 8 orang mungkin. Oke, mantap Kak Fajar. Kalau yang SMA Kak Fajar mau 5 masa main di Bamarin Kak Fajar. Mantap, boleh. Kalau memang komunitas belajar boleh. Kalau mau minta bantuan atau ngirim masa oleh di tempat tadi kok. Siap Pak Tengah, nanti diinfokan kalau ya, semisal gurunya di sini mungkin ada kegiatan, mungkin yang konfirmasi kepada Kak Tengah Sudirga nggih. Nggih, sukses iki Muali. Mantap. Kak saling berkolaborasi satu sama lain. Soalnya berdekatan nih Kak. Selat jalan raya aja Pak. Oh, selat jalan raya aja ya, luar biasa sekali. Mantap. Jadi gampang komunikasinya ya Kak Fajar. Begitu juga dengan Kak Sudirga ya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakak yang lain, Kak Ida, bagaimana? Sedikit Kak, tadi pas penyampaian dokumen yang di-upload itu hujan deras nggak kedengeran jadinya Kak. Dokumen apa aja Kak yang perlu Kak? Untuk penugasannya ya? Ya. Oke. Saya cari dulu lagi ya. Yang mana kira-kira? Ini ya? Enggak Kak. Yang dokumen pendukungnya itu Kak. Dokumen yang relevan kayaknya. Yang di lini masa tuh kayaknya Kak. Ini Kak. Ya benar ini ya? Iya. Ya. Ini
merupakan bahan tayangan atau bahan presentasi kakak-kakak. Mungkin berupa PowerPoint gitu ya. Jadi berupa PowerPoint mungkin bisa kakak buat melalui Canva bisa, ataupun langsung dari PowerPoint juga bisa. Ya, disesuaikan. Terus untuk notulen ini akan menjadi catatan di dalam diskusi komunitas belajarnya. Apa sih yang dibahas nanti di dalam kegiatan diseminasi tersebut ataupun kegiatan presentasi tersebut. Jadi ini diharapkan minta bantuan kepada satu pesertanya, satu peserta rapatnya atau satu peserta diseminasinya untuk mencatat notulennya. Ya, terus dokumen kegiatannya nanti ataupun yang perlu kakak kumpul itu adalah berupa video, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, videonya minimal 20 sampai 30 menit. Oke. Selanjutnya ada foto kegiatan. Foto kegiatan tersebut dari kakak-kakak sosialisasi dengan kepala sekolah dulu. Ya, kepala sekolah, kakak sosialisasi ambil foto barang 1 sampai 3 dokumentasi saja. Setelah itu dokumentasi berupa foto ketika presentasi. Nah, itu bisa mungkin karena langsung kakak mengambil video, mungkin langsung screenshot aja di dalam video tersebut boleh juga. Ya, biar tidak nanti kakak mengambil video, ada yang mengambil foto, jadi otomatis banyak yang terlibat nanti di sana. Ya, jadi di videonya bisa di screenshot saja. Ya, selanjutnya dokumen yang relevan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu salah satunya ada bahan tayangnya itu sudah ya. Terus ada daftar hadir juga. Ya, daftar hadir siapa sih yang datang di saat kakak-kakak melaksanakan presentasi gitu. Ya. Itu Kak Ida, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau masih belum jelas misalnya? Sudah, Kak. Sudah aman ya? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut, ada yang mau tanyakan? Kak Trisna, aman, Kak? Aman, Kak. Ini aman, ya? Pengantar penjelasan dari misalnya, Kak Fasil sudah sangat membantu. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya maaf ya, agak sedikit ribut ya. Maaf sebelumnya ya. Terus, kalau memang sambil jalan nanti ada yang mau ditanyakan, kita komunikasikan lagi di grup masing-masing atau grup WA kita ya. Seandainya ada yang masih belum jelas ataupun masih mengganjal nih ternyata ketika kakak sudah melakukan rancangan ataupun ketika kakak sudah mau melaksanakan kegiatan di diseminasi. Jadi tanyakan di WA grup lagi. Oke? Aman ya? Terus Kak Sudirge silakan. Terima kasih Kak atas waktunya. Untuk slide tayangannya ini bisa enggak dikirim di WA grupnya Kak? Biar ada gambaran gitu Kak. Oke, siap. Siap. Sebentar akan saya kirimkan lagi biar kakak tahu dari pengantar tugasnya ya. Biar tidak ada yang menyimpang nantinya ya. Oke, terima kasih Kak Sudirjo sudah mengingatkan saya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi kira-kira kakak-kakak semuanya? Aman? Kak Budiarse aman? Aman ya? Kak Anggrani mungkin ada yang mau ditanyakan? Sementara aman sih Kak, cuman untuk berarti ini batasnya kan dari sekarang berarti kita siapkan ini. Setidaknya hal yang kita belum dapat coba harus dicoba ya di sini. Kakak sudah boleh memulai penugasan tersebut. Nah, dari perencanaan dulu atau dari rancangan dulu. Setelah itu karena besok hari Sabtu mungkin ada yang full day. Kalau memang bisa besok silakan mengambil dokumentasi sosialisasi dulu dengan kepala sekolahnya ataupun hari Senin boleh dilaksanakan.
Setelah itu baru kakak presentasikan di dalam komunitas masing-masing. Jadi mungkin kakak bisa ngambil hari Selasa atau hari Kamis gitu, ataupun hari Jumat ke depan boleh. Ya, yang jelas setelah 6 hari dari hari ini. Itu ya kakak ya. Aman? Kak Alif, kira-kira Aman. Aman? Sementara aman, nanti calling-calling aja. Oke, siap. Cuacanya udah mendukung nih, duduk-duduk. Ya, mendung ya, benar sekali di sini juga mendung. Udah hujan di sini, Kak. Sudah mulai banyak perubahan ya, sudah mulai musim penghujan. Oke, karena semuanya sudah menganggap pertemuan kali ini sudah aman, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sekali lagi saya ingatkan, kalau memang ada yang mengganjal, silakan kita komunikasikan lagi di grup, ya, agar mendapat kejelasan lagi ya berkaitan dengan penugasan rencana tindak lanjut ini. Oke, itu saja kakak. Karena sudah aman, kita masuk ke tahap penutup ya. Nah, seperti biasa sebagai penyemangat kakak semuanya, saya pengen ngasih 2 pantun ini buat semuanya. Nanti direspon dengan cakepnya ya kakak semuanya ya. Cakep. Oke, belum. Oke. Semangat deh Kak Lisa. Kalista. Kalista emang semangat asal pantun. Kak Lisa makannya ditunda. Cakep. Berpindah. Cakep. Cakep. Hati mata singgung bersama. Tapi waktu habislah sudah. Cakep. Yang kedua, biar teman-temannya kalian yang dua, pantun yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih. Cantik. Manis. Dicari semua. Mantap. Dan terima kasih Urus ibu nih sibuk. permohonan untuk kita semua. Asik. Kalau kali saya membaca berbeda lagi ya. Kalau ngomong burung semangat bisa. Katanya kan PNS-nya udah kan. Silakan tadi yang mewakili atau memandu berdoa. Dipandu Oh, yuk nih. ya kan, tadi siapa yang memandu berdoa? Saya Kak. Kak Oke, Sudirga. silakan Kak Sudirga. Ya, baik kakak-kakak semuanya, karena kegiatan sudah berakhir. Untuk itu mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak semuanya. Kak Ida lagi minta tolong bukunya ya, dokumentasi. Oh, bagus. Enggak. Hujan kayak ini KJ tuh, makanya jelek di sinyal nih. Hujan. Hujan sembilan, hujan paling. Ini dia kerbak-kerbak ini ulang gede itu. Oke, saya akhiri dengan berdoa ya kakak. Saya pandu ya. Gambir hujan. Kita akhiri dengan dokumentasi ya, doa sudah ya. Dokumentasi Kak Ida. Dokumentasi dulu. Kak, akhirnya dulu share screen-nya dulu Kak. Oh iya, Screen-nya dulu Kak. Keluarkan. Silakan. Ayo gaya apa? Awas jalannya, awas. Ya bebas. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Ya. Selamat ini. Bingung. 1, 2. Badisnya Kak Ida, badisnya 3.
Sudah. Terima kasih atas semuanya. Selamat berangkat. Semoga kegiatan jalan dengan lancar ya. Nya di rencana tidak lanjut. Oke. Ya, kiri recordnya ya Kak Aka ya. Ya Kak.